Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil dari diskusi dan percobaan kami tentang tata cara pembuatan rencana campuran beton mix design dengan kekuatan 30 MPa. Yang pertama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok, yakni saya sendiri, Alvin Nur Ahmad, serta Nur Fatahillah Pratama Putra, dan Salmantari Devina, dan yang terakhir Yogi Suara Aji Akbar Putra. Acuan yang kami gunakan dalam pembuatan mix design kali ini adalah SNI 032834 tahun 2000 tentang tata cara pembuatan rencana campuran beton normal. Definisi dari beton sendiri adalah campuran antara semen, beton atau semen hidraulik yang lain, agregat halus, kasar, dan air dengan atau tanpa bahan tambah membentuk massa padat. Beton normal adalah beton yang mempunyai berat isi antara 2.200 sampai 2.500 kg per meter kubik menggunakan agregat alam yang dipecah. Lalu agregat halus adalah pasir alam hasil desintegrasi alami dari batu atau pasir yang memiliki butiran terbesar sebesar 5,0 mm. Lalu agregat kasar adalah hasil desintegrasi dari batu atau berupa batu pecah yang diperoleh dari industri atau alami yang mempunyai ukuran butir antara 5 sampai 40 mm. Kuat beton yang disyaratkan atau F-aksen C adalah kuat tekan yang ditetapkan oleh perencana struktur dengan berdasarkan benda uji yang berbentuk silinder 150 dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm. Lalu kuat tekan beton yang ditargetkan atau FCR adalah kuat tekan rata-rata yang diharapkan dapat dicapai lebih besar daripada F-aksen C. Kadar air bebas adalah jumlah air yang dicampur ke dalam beton untuk mencapai konsistensi tertentu. Faktor air semen adalah angka perbandingan antara berat air bebas dan berat semen dalam beton. Lalu SLAM adalah salah satu ukuran kekentalan adukan beton yang dinyatakan dalam milimeter, ditentukan dengan alat kerucut Abram. Proporsi campuran beton harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama adalah kekentalan yang memungkinkan pengerjaan beton dengan mudah dan mengisi atau menutup permukaan secara merata. Lalu ada keawetan atau durabilitas. Yang ketiga adalah kuat tekan. Yang keempat adalah nilai ekonomis. Lalu beton yang dibuat harus menggunakan bahan agregat normal sebisa mungkin tanpa bahan tambah. Lalu bahan-bahan yang digunakan dalam perencanaan harus mengikuti persyaratan berikut. Bila pada bagian konstruksi yang berbeda akan menggunakan bahan yang berbeda pula, maka setiap proporsi campuran yang digunakan harus direncanakan terpisah. Bahan campuran coba harus mewakili bahan yang akan digunakan dalam pekerjaan yang diusulkan. Persyaratan campuran beton harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Perhitungan perencanaan campuran harus didasarkan pada data sifat-sifat bahan yang akan digunakan dalam produksi. Lalu susunan campuran beton yang diperoleh dari perencanaan harus dibuktikan melalui campuran coba yang menunjukkan bahwa proporsi tersebut memenuhi kekuatan beton yang disyaratkan. Selanjutnya saya akan mengenalkan Nur Fatahillah. Di sini ada persyaratan campuran. Dalam perencanaan campuran beton itu harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan itu harus sesuai perencanaan campuran beton didasarkan pada sifat-sifat bahan yang akan diperlukan dalam produksi beton. Dan yang kedua, susunan campuran beton yang diperoleh dari perencanaan ini harus dibuktikan melalui campuran coba yang menunjukkan bahwa proporsi tersebut dapat memenuhi kekuatan beton yang disyaratkan. Terus di sini ada persyaratan petugas dan penanggung perencana campuran beton. Nah, nama-nama petugas, pembuat, pengawas, dan penanggung jawab hasil pembuatan rencana campuran beton normal harus tertulis dengan jelas dan dibubuhi paraf atau tanda tangan beserta tanggalnya. Terus di sini ada persyaratan pemilihan proporsi campuran beton. Yang pertama itu rencana campuran beton ditentukan berdasarkan hubungan antara kuat tekan dan faktor semen. Yang kedua, ukuran beton harus sesuai dengan nilai FC lebih dari 20 MPa. Proporsi campuran coba serta pelaksanaan produksinya harus didasarkan pada perbandingan berat bahan. Dan yang ketiga, untuk beton dengan nilai FC hingga 20 MPa, pelaksanaan produksinya boleh menggunakan perbandingan volume.
Perbandingan volume ini harus didasarkan pada perencanaan proporsi campuran dalam berat yang dikonversikan ke dalam volume melalui berat isi rata-rata antara gembur dan padat dari masing-masing bahan. Nah, di sini ada proporsi perhitungan campuran. Yang dicari adalah kuat tekan rata-rata, terus pemilihan faktor semen, selam, besar butir agregat maksimum, kadar air bebas, berat jenis relatif agregat, proporsi campuran beton, dan yang terakhir proporsi campuran. Terus di sini ada rumus kuat tekan rata-rata yang ditargetkan. Di sini ada FJR sama dengan F aksen C ditambah M. Dan juga M sama dengan 1,64 dikali R. Nah, di sini M memiliki hasil 11,48 MPa. Lalu di sini ada FCR memiliki hasil 42 MPa. Itu pertambahan dari F aksen 30 ditambah 11,48, hasilnya itu 42 MPa. Selanjutnya di sini kita menentukan faktor air semen yang tertera pada SNI 2834 tahun 2000. Di sini kita menggunakan batu tak pecah, yaitu kita akan menggunakan batu tak pecah dan menunggunya selama 28 hari dan menggunakan semen tipe Portland 1. Terus selanjutnya kita menentukan selam. Selam itu ditetapkan sesuai dengan kondisi pelaksanaan pekerjaan agar diperoleh beton yang mudah dituangkan, didapatkan, dan diratakan. Pada pengerjaan ini, selam ditetapkan 30-60 mm. Jadi selam ini kita relatif mau menggunakan selam berapa aja tergantung perencanaan apa yang kita buat. Terus kita menentukan besar butir agregat maksimum. Nah, di sini yang dipakai yaitu 20 mm. Terus yang terakhir kita menentukan kadar air bebas. Di sini kadar air bebas yang kita peroleh di mix design 30 MPa sebesar 210 kg per meter kubik. Nah, caranya kita menentukan kadar air bebas itu melalui besar butir agregat maksimum yaitu 20, terus kita menentukan jenis agregat batu pecah yaitu 210 pada selam 30-60 mm. Saya Salmantari Devina akan melanjutkan presentasinya. Yang keenam yaitu ada berat jenis relatif agregat, diperoleh 2,6 dari ketetapan standar berat jenis kerikil. Lalu nomor 7 ada proporsi campuran beton, yaitu semen, air, pasir, dan kerikil harus dihitung dalam kilogram per meter kubik adukan. Dari hasil perhitungan diperoleh semen Portland yang digunakan yaitu 512 kg, lalu air seluruhnya sesuai fase yang direncanakan yaitu 210 kg. Lalu ada agregat halus atau pasir yaitu pasir A 192,24 kg, pasir B 346,88 kg, lalu agregat kasar atau kerikil yaitu 1074 kg. Lalu ada koreksi proporsi campuran. Di sini dihitung menggunakan rumus sesuai SNI 2834/2000, yaitu air sama dengan jumlah air dikurangin kandungan air dalam agregat halus persentase dikurangi persentase absorpsi air pada agregat halus dikali jumlah agregat halus per 100 dikurangi persentase kandungan air dalam agregat kasar dikurangi absorpsi agregat kasar dikali jumlah agregat kasar per 100. Lalu yang kedua itu agregat halus, yaitu jumlah agregat halus ditambah persentase kandungan air dalam agregat halus dikurangi persentase absorpsi air pada agregat halus, lalu dikali dengan jumlah agregat halus per 100. Lalu yang ketiga yaitu agregat kasar, jumlah agregat kasar ditambah persentase kandungan air dalam agregat kasar dikurangi persentase absorpsi agregat kasar dikali jumlah agregat kasar per 100. Lalu dari rumus itu air diperoleh 218,81 kg,
Lalu agregat halus yaitu diperoleh 538,77 kg. Lalu agregat kasar diperoleh 1065,54 kg. Sekian presentasi saya akan dilanjutkan oleh Yogi Swara. Ini saya akan menjelaskan langkah pengerjaan. Yang pertama itu ambil kuat tekan beton yang disyaratkan, yaitu memakai 30 MPa dan ditunggu hasilnya selama 28 hari ke depan. Terus untuk defisi standar yang dipakai yaitu 7 MPa, terus menghitung nilai tambah yaitu 11,48 MPa, terus setelah itu menghitung kuat tekan yang di rata-rata yaitu 42 MPa. Nah, 42 MPa didapatkan dari perhitungan 30 ditambah 11,48. Terus selanjutnya menentukan tetap jenis semen yaitu memakai jenis semen tipe Portland 1. Terus menentukan jenis agregat kasar yaitu batu tak pecah. Selanjutnya menentukan faktor air semen yaitu 0,410. Terus tentukan faktor air semen maksimum yang dipakai yaitu 0,6. Terus tentukan SLAM yaitu 30 sampai 60 mm. Agregat yang dipakai di sini adalah 20 mm. Terus kadar air bebas yaitu 210 kg per meter kubik. Selanjutnya menghitung jumlah semen yang besarnya adalah kadar semen dibagi faktor air semen yaitu 210 dibagi 0,41 sama dengan 512 kg per meter kubik. Selanjutnya kita menentukan jumlah semen seminimum mungkin yang dipakai, yaitu di sini terdapat tabel yaitu 275 per meter kubik, yaitu faktor air semennya 0,60. Terus kita menentukan faktor air semen yaitu 0,410 itu ketetapan. Terus menentukan susunan agregat halus yang dipakai yaitu di gradasi 2 itu ketetapan. Terus menentukan susunan agregat kasar yang dipakai 20 mm. Terus persentase air sebesar 34%. Selanjutnya menentukan berat jenis relatif agregat yaitu 2,6 gram per cm kubik. Terus beton yang telah diperhitungkan yaitu 2.350 kg per meter kubik itu diperoleh dari grafik 16. Terus kadar agregat gabungan yang didapatkan di sini adalah 1.628 kg per meter kubik, itu didapatkan dari berat isi beton dikurangi jumlah semen ditambah kadar air bebas. Nah, selanjutnya menentukan kadar agregat halus, yaitu mendapatkan hasil 553,5 kg per meter kubik. Terus selanjutnya itu menentukan kadar agregat kasar, mendapatkan hasil 1074 kg per meter kubik. Next, hitung proporsi campuran pada kondisi agregat dalam keadaan jenuh. Dan selanjutnya hitung koreksi proporsi campuran pada benda uji 10-20. Dan yang terakhir itu kita membuat campuran uji, ukur, dan catat berapa besarnya SLAM serta kekuatan tekan yang sesungguhnya. Nah, di sini terdapat tabel perhitungan kelompok kita yaitu mix di 30 MPa. Nah, di sini ada volume 1 benda uji yang dipakai itu 0,0015, terus kita mengujinya sebanyak 30 benda uji. Dan di sini ada keterangan 30 SF 1,35. Apa itu? Kita memakai safety factor sebesar 35%. Yang dimana itu bertujuan apabila ada suatu mold yang gagal, maka kita mempunyai cadangan sebesar 35% itu dipakai untuk membuatnya apabila terjadi kegagalan. Nah, di sini ada grafik agregat dan faktor air semen. Nah, untuk faktor air semen yang dipakai di sini itu 0,410. Nah, 0,410 itu dari mana? Kita lihat dulu dari tabelnya, lalu tarik garis ke sini. Nah, maka kita akan menentukan faktor air semen rencana yaitu 0,410. Begitu pula dengan ukuran agregat maksimum. Nah,
agregat maksimum yang dipakai yaitu kita memakai daerah di gradasi 2 seperti ini. Nah, itu dia presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.